Oke, kita masuk ke ceritanya. Siap-siap, karena ini bukan cuma soal pembunuhan. Ini soal sistem yang katanya sempurna, tapi hampir membunuh orang yang salah. Film dibuka dengan Chris Raven, duduk sendirian di sebuah ruangan gelap, terkurung di kursi roda dengan tangan terikat. Tatapannya kosong. Kota hancur. 2 tahun terakhir dipenuhi kerusuhan besar-besaran. Polisi dan pejabat akhirnya berhasil menenangkan situasi, tapi selama proses itu banyak aparat menyalahgunakan kekuasaan. Publik marah, kepercayaan runtuh. Solusinya, pemerintah menciptakan sistem revolusioner berbasis AI bernama Mercy. Semua administrasi, pengadilan sampai vonis diserahkan ke AI. Tanpa emosi, tanpa kompromi, tanpa suap. Sistem ini dijalankan oleh AI hakim bernama Maddox. Ia menganalisis semua bukti dari LAPD, memantau data warga lewat cloud kota yang terkoneksi ke semua perangkat. Mercy sudah menjatuhkan 18 vonis, dan angka kriminalitas turun 18%. Kedengarannya sempurna. Lalu Chris sadar, dia bukan lagi polisi, dia terdakwa. Sidangnya dimulai. Maddox menyapanya dengan suara dingin. Chris bingung, dia bahkan tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Maddox langsung menuduhnya membunuh istrinya sendiri, Nicole Raven. Bukti video diputar. Polisi datang ke rumah Nicole. Nicole terluka parah. Dan sebelum pingsan, dia menyebut satu nama, Chris. Chris terpukul. Maddox memberi kesempatan pembelaan. Tapi di saat yang sama, ia mengatakan probabilitas kesalahan Chris adalah 97,15%. Mercy otomatis aktif jika angka melewati 80%. Jika tembus 97%, eksekusi mati dengan kursi listrik. Kalau turun ke 92%, investigasi lanjut. Waktu terus berjalan. Rekaman pagi itu diputar. Chris bukannya pergi ke kantor, tapi ke rumah Nicole. Mereka bertengkar hebat. Nicole menolak membiarkannya masuk. Chris merusak kamera pintu dan masuk paksa. 26 menit kemudian, dia keluar. Tak lama, putrinya Brit datang dan menjerit histeris. Nicole ditusuk berkali-kali oleh orang bertangan kanan. Chris tangan kanan. Setelah itu, dia pergi ke bar, mabuk, lalu ditangkap. Dia melawan polisi, bikin keributan, bahkan mencoba mencuri mobil sebelum ditaklukkan. Semua ada videonya. Masalahnya, Chris tidak ingat sama sekali. Dia ingin bicara dengan putrinya. Awalnya ditolak karena Mercy melarang komunikasi dengan minor. Tapi akhirnya diizinkan. Chris tak sanggup merangkai kata. Jadi Maddox mengirim pesan AI atas namanya. Chris juga diwajibkan bicara dengan konselor rehabilitasinya, Robert. Tapi Robert hanya bilang, nasibnya sekarang ada di tangan Mercy. Maddox memutar riwayat pernikahannya. Chris dan Nicole bersama 20 tahun, tapi semuanya berubah setelah sebuah operasi yang menewaskan partnernya, Ray. Sejak itu Chris berubah, lebih mudah marah, lebih dingin. Nicole bahkan mengirim 57 pesan ke keluarga dan teman, bilang dia ingin cerai. Brit juga punya akun rahasia. Dalam video call dia bilang ayahnya mulai berbahaya. Saat Chris akhirnya bicara dengan Brit, kakeknya langsung memutuskan sambungan. Chris mulai menuduh sistem ini cuma formalitas, vonis sudah ditentukan dari awal. Maddox memperingatkan, 1 jam tersisa, dia minta hubungi temannya, Jack Doe, yang ada di TKP. Seluruh scan lokasi diperlihatkan. Sidik jari Chris ada di pisau, serat bajunya cocok, darah di dinding, semua mengarah padanya. Lalu Chris menemukan sesuatu aneh. Di rekaman, Nicole seperti mengetik pesan, tapi tak ada pesan terkirim. Tak ada ponsel kedua terlihat. Chris ingat, Nicole punya burner phone tak terdaftar. Nomor itu dilacak ke mobil Nicole, di dalamnya ada nomor misterius. Saat ditelepon, orang itu panik dan memutuskan sambungan. Lokasinya di Hollywood Red Zone. Jack menuju ke sana dan menangkap Patrick Burke, seorang koki. Patrick mengaku kenal Nicole dari Farmers Market. Mereka sering ngopi bareng. Tapi data menunjukkan saat Nicole tewas, Patrick ada di hotel. Alibinya kuat, bukan dia. Probabilitas Chris naik jadi 98,7%. Waktu 53 menit. Chris akhirnya mengaku dia memang minum lagi setahun terakhir. Nicole memergokinya pagi itu. Mereka bertengkar. Dia memecahkan pot favorit Nicole dan melukai tangannya. Tapi setelah itu, kosong. Dia tidak ingat. Dia hampir percaya mungkin dia memang membunuh istrinya dalam amarah. Tapi Maddox menantangnya. Kalau memang akan mati, gunakan waktu untuk cari kebenaran. Chris menelusuri semua kontak Nicole. Lalu Patrick menyebut Nicole sedang menyelidiki penggelapan bahan kimia di perusahaannya. Nilainya ribuan dolar. 3 orang tahu soal ini. Salah satunya Charles Holt.
CCTV menunjukkan Holt bertengkar dengan Nicole. Lalu transaksi keuangannya terhubung ke Robert. Probabilitas Chris turun jadi 94%. Saat Chris mencoba hubungi Robert, justru Charles yang angkat. Mencurigakan. Rekaman CCTV tetangga juga mati di jam krusial. Charles akhirnya mengaku dia dan Nicole tahu Robert pencuri bahan kimia. Mereka mau bahas itu minggu kemarin, setelah pesta barbecue di rumah Chris. Rekaman mobil menunjukkan Robert keluar dari bagasi truk pengiriman. Polisi bergerak ke rumah Robert. Kosong. Hanya foto masa kecil di panti asuhan bersama seorang anak lain, David Webb. Di rumahnya ditemukan senyawa URA dan catatan cara membuat nitrat jadi bahan peledak. Robert sedang membuat bom besar. Targetnya, gedung Mercy. Ternyata, David Webb adalah saudaranya sebelum Robert diadopsi. David dihukum mati lewat sistem Mercy. Robert menyimpan dendam. Nicole jadi korban tak sengaja. Lebih parah lagi, Robert menculik Brit. Rumah Robert meledak. Itu cuma sebagian kecil bahan peledak. Sisanya cukup untuk menghancurkan kota. Status Chris dibersihkan. Dia bebas. Tapi dia menolak keluar kalau tidak diberi akses penuh sistem untuk menghentikan Robert. Maddox melanggar protokol dan memberi akses. Kejar-kejaran dimulai. Robert menerobos kota dengan truk penuh bom. Polisi mencoba blokir. Rencana dibuat untuk menghentikannya di jembatan minim larga. Tim udara coba selamatkan Brit. Gagal. Perintah penghancuran truk hampir dijalankan. Maddox sengaja membuat robot penjinak bom malfunction. Dia memberi Chris kesempatan. Robert menghubungi lewat radio. Dia ingin balas dendam. Mercy membunuh saudaranya. Maddox mulai mengganggu sistem polisi untuk memberi waktu. 25 detik tersisa. Di detik terakhir, Maddox membebaskan Chris dari kursi. Chris berlari. Sebelum konfrontasi, dia minta satu sidang terakhir. Di depan Robert, Maddox menawarkan membuktikan David tidak bersalah. Robert terpancing. Saat dia menjelaskan detail malam pembunuhan yang menjerat saudaranya, Maddox diam-diam memberi instruksi ke Chris cara mematikan detonator. Brit menangkap isyarat ayahnya. Dia melepaskan diri. Chris menyerang, merebut remote. Jack menembak Robert. Tapi sebelum jatuh, Robert bersikeras dia berbicara dengan David lewat telepon saat penangkapan. Maddox membuka rekaman bodycam Jack. Ternyata ada ponsel yang tidak pernah dicatat sebagai barang bukti. Jack membuangnya. Jack mengaku, mereka butuh hasil keras dari Mercy agar publik takut dan patuh. Jadi dia menutup bukti. Robert dan Jack ditangkap. Akhirnya Brit meminta maaf pada ayahnya. Chris berbicara pada Maddox. Manusia maupun AI sama-sama bisa salah. Yang penting belajar dari kesalahan. Maddox menutup sidang. Kasus dibatalkan. Dan di situ kita sadar, sistem paling canggih pun tetap butuh hati nurani.